Baik sahabat Obras, kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat mengatasi kemandulan atau susah hamil. Dok, wah Obras. Obras, salam Obras. Dok, kiat-kiat untuk mengatasi kemandulan atau susah hamil gimana dok? Jangan mandul. Menkengket cara nih. Dok kan asing tawa dok. Baik, mudah-mudahan sahabat Obras sudah mengikuti tayangan kita yang terdahulu. Ya, betul. Kita membahas penyebab-penyebab gimana susah hamil. ah. Sekarang solusinya ya, biar saya tidak ulang-ulang lagi kita dari awal ya. Oke, kan dulu kita tahu bahwa penyebab kan bisa dari dua. Suami, bisa dari pihak istri. Pihak suami ya jelas perbaiki sperma. Ya betul. Nah, kapasitas kita tidak membicarakan sperma karena itu harus ke andrologi, dokter andrologis. Beda bidang. Beda bidang. Beresin dengan andrologis itu. Nah, kita akan membahas masalah-masalah di pihak wanita kan, solusi-solusinya. Nah, kalau solusinya kalau masalahnya adalah ada tumor-tumor di rahim, maka itu harus diangkat dulu. Tumor-tumornya jangan rahimnya diangkat. Beresin itu. Beresin, bersihkan. Ya, kalau itu memang penyebabnya di rahim. Jadi kita langsung ke sumber penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya misalnya karena gangguan masa subur, yuk atasi gangguan masa subur, cari penyebabnya kenapa. Tayangan yang terdahulu salah satu kita bahas penyebab gangguan masa subur itu kan kegemukan. Yuk turunkan berat badan. Dengan menurunkan berat badan, kita harapkan otomatis kesuburan itu akan kembali. Otomatis. Iya, itu yang kita harapkan. Iya, betul. Kan harapan boleh dong. Nah, kemudian yang rutin kita lakukan adalah kalau memang penyebabnya di gangguan kesuburan, ya kita akan berusaha untuk membuat kesuburan. Harus subur dok. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan sel telur mencapai sel telur subur. Itu ada obat-obatnya, tapi tidak sembarangan karena pemantauan harus ketat dilakukan. Ketika seorang dokter memberikan obat untuk merangsang atau menginduksi namanya kesuburan atau ovulasi bahasa balennya. Bahasa balennya ovulasi. Halusnya dok. Ya, puncak kesuburan atau ovulasi namanya. Kalau kita ingin, kita harus selalu pantau dengan USG vagina. USG vaginal. Transvaginal sonografi. USG khusus yang dilakukan dari vagina. Kita akan langsung melihat besarnya kantung-kantung telur. Itu kita ukur. Nah, dari pengukuran kantung telur itu kita sudah bisa mengasumsikan, oh ini kayaknya akan menjadi sel telur subur nanti. Oh ini enggak. Diasumsikan dok. Itu ada patokan-patokannya secara teori. Teori ini muncul kan dari penelitian banyak gitu. Nah, jadi dari penelitian sudah ditemukan bahwa kita boleh memakai patokan ukuran atau diameter kantung telur. Ukurannya itu. Nah, itu dengan USG vagina kita ukur. Itu caranya kita mendeteksi masa subur. Jadi penanganan kemandulannya adalah dimulai dari program penanganan infertilitas dasar dulu. Awal penanganan kemandulan secara biasa dulu. Yaitu dengan apa? Coba dipantau masa suburnya ada atau dibuatkan masa subur. Setelah diketahui, tapi sperma harus kita tahu juga, sperma harus cukup. Kalau belum cukup, obatin spermanya. Kemudian buatkan dia masa subur. Sederhana aja nih ya, cerita sederhana aja. Ya, betul. Buatkan masa subur ketika dalam pemantauan masa subur sudah diketahui harinya, maka dilakukanlah sanggama terjadwal. Sanggama itu berhubungan badan dok. Hubungan seks. Kalau badan itu hubungan kiri peragat-peragat. Udah selesai. Oh gitu ya. Ada seks yang berhubungan, bukan badan. Badan gitu dok. Badan gini berhubungan, enggak pernah ya. selesai dong. Artinya purnama tilam tadi dok. Enggak masalah purnama, pokoknya kalau udah jadwal ini masa subur harus kumpul. Harus kumpul. Jadi kita berusaha menempatkan masa suburnya, kumpul pada puncak masa subur. Itulah kasarannya. Oh, jamnya? Biasanya kalau program sederhana kayak gini belum pakai jam. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam silakan. Tapi hari itu harus kita terjadi. Hitung hari aja dulu. Karena biasanya kita menentukan hari ini ada masa subur. Nah, masalahnya apa?
sperma, sel mani itu hidup di organ reproduksi wanita, mau vagina mau ke atas ya, batas vagina itu 2 kali 24 jam. Dua hari artinya. 2 hari. Jadi organ reproduksi wanita yang bagus, artinya vagina yang bagus, mulut rahim yang bagus, dia akan bisa menampung sperma ini sampai 2 hari. Karena salah satu tugas daripada leher rahim itu adalah memberi makan Sperma. sel-sel mani ini. Begitu loh. Aneh ya, ada kerjasama. Kerjasama. Jadi sperma ini dipelihara oleh mulut rahim dan leher rahim itu untuk dia bisa hidup selama 2 hari. Kenapa? Karena ya udah ide betara Tuhan yang menciptakan kayak gitu. Sel telur hidup 1 kali 24 jam. Ya. 1 kali 24 jam. 1 hari. 1 hari. Kalau sel mani hidupnya 2 kali 24 jam 2 hari. 2 hari. Yang 1 hari puncak masa subur ini entah kapan puncaknya kita tidak pernah tahu pasti. Jadi kita hanya dari asumsi saja, yaitu dengan memantau perkembangan kantong telur dengan USG vagina itu diukur-ukur. Nah sampai dianggap menjelang puncak masa subur baru disarankan untuk hubungan seks terjadwal. Ya, sesuai dengan teori yang kita anut ya. Jadi makanya biasanya dokter akan nyuruh kumpul tidak. Kenapa 2 hari sekali? Sekali lagi karena sel mani hidupnya 2 kali 24 jam. Tapi sel telur hidupnya 1 kali 24 jam, ingat itu. Dan kita tidak pernah tahu kapan puncak masa subur. Jadi mulai pra masa subur, perkiraan dari pengukuran diameter kantong telur itu kita bisa perkirakan. Udah tembakin aja udah. Kumpul tidak. Kenapa tidak? Karena sel mani yang keluar pada kumpul pertama dia masih hidup besoknya, artinya kalau di sini masa suburnya muncul dia masih kena oleh sel mani yang kemarin. Tapi seandainya besoknya dia baru ada masa subur, sudah ada tambahan sperma baru, kumpul lagi kan kumpul tidak kan kumpul tidak. Jadi kalau pas di sini masa subur, dia masih bisa kena oleh sperma yang muncul di sini. Iya betul. Tapi kalau di sini masa subur sudah ada tambahan sel mani baru. Kalau di sini muncul masa subur, sel mani ini masih hidup dia di sini. Jadi 2 kali 24 jam dia hidup. Makanya tidak perlu kumpul setiap hari. Tidak perlu, tidak efektif malah. Karena sel mani tidak seperti senapan mesin. Bukan. Gitu. Dia jeder ngisi lagi. Tapi ngisi ini harus jaga kesehatan, olahraga yang baik, istirahat yang cukup. Pokoknya 2 hari sekali itu sudah cukup dia untuk membuahi. Nah biasanya kita sarankan kumpul tidak kumpul pada rentang waktu selama seminggu, di mana diperkirakan masa subur akan muncul. Seminggu. Ya. Jadi kumpul tidak. Kan sudah seminggu. Cukup seminggu. Artinya kalau memang ada masa subur, salah satunya pasti kena nih. Tembakannya gitu. Artinya seminggu agak sibuk bener. Sibuk apa sih? Sibuk malam hari ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan siang hari boleh, kadang-kadang ada boleh pagi nggak boleh, siang boleh, yang penting hari itu. Nah terus kalau naik kanan turun kanan sih nanti. Nggak ada itu mitos saja itu naik kanan. Kalau anginnya barat naik dari barat turun ke timur. Ya terus Enggak lah, itu mitos-mitos saja itu. Banyak mitos-mitos yang nanti berikutnya kita akan betul. bahas. Nanti kita akan bahas semua dok ya. Sangat merugikan, Betul. ya kita semua lah, masyarakat, pasien terutama. Mitos, kita percaya mitos-mitos yang memang tidak ada dasar teorinya. Ya betul. Nah sekarang ingat bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu berbasis bukti, penelitian. Dari penelitian. Jadi sudah, kenapa kalau orang sakit kepala dari penelitian obatnya pasti ini gitu lah. Itu semua terapi dokter itu berdasarkan pembuktian dari penelitian. Betul. Setelah dia keloktah ya. Setelah dia establish, setelah dia diyakini dari penelitian bahwa memang itu, baru dikembangkan dalam bentuk penata laksanaannya atau aplikasinya. Dok. Jadi semua tindakan dokter itu berbasis ke penelitian, ke teori-teori yang ada. Nah itu dari penelitian, dari penanganan dasar. Jadi kalau misalnya dengan masa subur sudah pasti ada, sperma sudah cukup, sudah terjadi, kumpul pada puncak masa subur, kok belum juga jadi, coba cari saluran telur.
Cek di lagi. Tahapannya kan gitu. Oh. Ya, saluran telur kita cari. Enggak buntu nanti. Kedua bibit sudah bagus. Ya, betul. Sperma sudah bagus, sel telur sudah bagus. Kok belum juga jadi? Saluran kita cari. Dicek lagi. Iya, enggak nanti buntu. Hmm. Kalau saluran telur ternyata bagus. Sama leak kejang semua bagus. Sperma bagus, sel telur bagus, saluran telur bagus. Kumpul pada puncak masa subur. Penguas tengahnya dok. Kok enggak juga jadi-jadi? Apa percobaan dok yang begitu dok? Kemungkinan di leher rahim. Masih ingat tayangan kemarin leher rahim? Betul, Kita betul. ada gambarnya. Kita keluarin dulu wayang kita Iya, ini. iya, iya. Kadang-kadang di sini masalahnya leher rahim ini. Leher rahim saluran sempit yang ukurannya 1 sampai 1,5 cm kadang-kadang. 1 sampai Iya. 1,5. Kadang-kadang lendirnya di sini kental sekali. Lendirnya kental sehingga sperma yang gagah perkasa tidak mampu menembus. Padahal sudah yakin sperma bagus. Masa subur ada, saluran telur bagus. Kumpul pada puncak masa subur. Kok belum juga? Kemungkinannya di sini masalahnya. Bisa dah letak permasalahannya. Nah, kalau di sini masalahnya maka kita akan meningkat penanganan kita ke level lebih atas lagi, yaitu melakukan teknik inseminasi. Inseminasi dok. Kasarannya kawin suntik. Wih. Inseminasi. Kawin suntik. Ya, menyuntikkan sel sperma yang sudah diprosesing, diolah dulu, bukan sperma otak-otakan masukin. Bentar. Diprosesing dulu, ada tekniknya. Nanti sperma yang dipilih yang bagus-bagus dengan alat kita masuk, lempar di atas di rongga rahim. Jadi dia tidak perlu melewati leher rahim ini lagi. Dengan bedah dok. Apa Nah, langsung? alat khusus Alat khusus. kayak pipet. Tapi pipet halus sekali, enggak terasa, enggak sakit. Soalnya teknik ini enggak ada yang menyakitkan. Tidak ada dok. Waktu bayarnya aja sakit. Ya betul. Ya cuma obatin dok. Waktu bayarnya sakit. Jadi dengan alat usul kita masuk, kita lempar di dalam sini dia. Langsung. Dia- Dengan harapan pembuahan akan lebih Pembuahan gampang. lebih gampang. Ya, ya. Peluang membuahi lebih besar daripada kumpul biasa. Tapi memang yang pada saat kumpul itu daya lontar dari sperma itu pengaruh dok. Enggak sih itu isu-isu no, apa Mitos-mitos semprotan ya. sperma. Ya. Yang penting dia makanya kan saya bilang ada ibu-ibu mengeluh, "Dok, maaf ya suami saya ejakulasi dini." Seharusnya itu dok. Syukurin aja Bu daripada suami ibu ejakulasi dini ditul. Ini dituminya ejakulasi ya. Kan selalu ada hal yang perlu kita bukan. Ejakulasi dini di mana Bu? Yang penting nggak di kasur aja jatuhnya. Yang penting sperma sudah tumpah di vagina. Itu intinya. Oh begitu dok. Ya. Jadi ingat, bagi saya seks ada dua aja ya. Seks prokreasi dan seks rekreasi. Gawat nih. Seks prokreasi itu seks untuk buat anak. Kreasi. Saya tidak peduli mau enak, mau enggak, mau orgasme, mau enggak. Yang penting sperma buat tersampaikan di vagina. Dia yang bertugas berenang ke atas kan. Berenang dok. Iya berenang. Wih. Entah kayak ada kayak ada. Iya, betul. Berenang. Jadi sperma yang gagah perkasa dia akan mampu melewati ini. Kalau seks rekreasi, Ya, harus dipuaskan Gitu, ya. Foreplay ya bagus. Orgasme. Dengar saya ada kursi kan di tengah dok. ada kursi. Nggak ada kursi ya? Nggak ada kursi. Oh, Nggak ada, jangan makanya dibuat. kenapa harus berdiri di Iya, tengah dok, ya? jadinya. Gitu ya. Jadi mungkin bagi sejawat lain ada lagi seks macam-macam seks. Ada seks komunikasi, Oh, ada seks selebrasi. yang kayak selalu. Tadi nggak usah dibahas. Oh, nggak ada Di selalu. luar, nanti dibahas. Ada Iya. seks relasi. Tapi dok terus ngortet, ya kan penasaran sebenarnya. Supaya pemirsa penasaran. Oh iya betul. Iya betul. Ya. Betul. Nah, jadi kalau masalahnya memang di leher rahim, maka solusinya adalah teknik inseminasi. Disuntikkan. Ya. Kalau inseminasi sampai di teori sih inseminasi sampai 2 kali boleh. Boleh. Sampai 6 kali, maaf. 6 kali. Sampai 6 kali. Tapi saya pribadi tidak pernah sampai 6 kali. 2 kali aja cukup. Sudah 2 kali bagus-bagus semua, enggak juga berhasil. Sudah stop. Kita harus berani melangkah ke lebih atas lagi. Lebih awal, ke lebih Teknik terakhir pemuncak bayi tabung.
Sebenarnya dari awal kita sudah meneliti semua ini ya, dari apa penanganan konvensional yang bisa kita lakukan kalau semua sistem ini masih bagus, terutama saluran telur. Ini yang Tapi utama. kalau dari awal kita tahu saluran telur buntu total, ya kita nggak usah lagi kayak tadi prosedurnya ABCD, nggak usah, langsung ke set sudah. Bayi tabung lah solusi paling akhir. akhir. Ketika kedua saluran telur sudah terbukti buntu total, Ah. peluang kehamilan secara konvensional nggak mungkin. Tidak mungkin. dokter. Teori ya, teori betul. dulu. Teori ini. Ya kalau Tuhan mengkaruniai Tuhan, nggak ya, tahu. itu saya. beda juga. Gimana mau sperma ketemu sel telur? Kalau ini buntu total dua-dua, kan nggak mungkin kehamilan terjadi secara alami. Iya betul. Maka teknologi yang satu-satunya yang masih bisa membantu kita adalah bayi tabung. Bayi tabung. Karena bayi tabung nggak pakai saluran. Bypass dok. Bypass. Ya, secara gamblang saya bilang bayi tabung itu membuat sel telur sebanyak-banyaknya. Kemudian pada suatu saat kita keluarkan, sedotin itu dengan teknik khusus. Kemudian sperma dikeluarkan, dibuahkanlah di luar. Di luar. Nah, setelah diinkubasi, dikarbit nih, dikarbit setelah jadi embrio baru dimasukkan lagi ke dalam. Jadi kita nggak pakai saluran. Tidak Tidak berguna pakai deh ya saluran, dok ya. nggak pakai saluran. Jadi kita keluarin di luar maka pembuahan di luar tubuh gitu. Bahasa Balinya in vitro fertilization. Jadi pembuahan di luar Bisa tubuh. bahasa Bali itu. Ya, saya bisa bahasa Bali. Saya bisa. Aja. Ya, in vitro In vitro. fertilization itu pembuahan di luar tubuh. Nah, tapi tetap Bung, ya para pemirsa, sahabat Obras, bahwa apapun teknologi tidak ada jaminan 100%. Namanya teori manusia tidak ada jaminan. Yang 100% adalah Beliau di atas lukis kemasan. tapi tetaplah berusaha. Kan seperti cerita-cerita tempo hari, Ya, ya. manusia dihargai dari usahanya. Ketika itu menjadi satu-satunya solusi kita, bayi tabung. Terus dana ada, yuk Bertaruh dok. kayak judi kadang-kadang saya pikir. Tapi ini berjudi di daerah yang baik, Baik. Ya, ya. untuk kebaikan lah. Kebaikan ya. Daripada berjudi di tempat tajenan. ajen. Ya betul. Siap bakat tohin apa? Masa ada ngeduin sendane sing bani kalah gitu. Ya ya. Nah kalah rosang malu. Ya, ya betul. Ya ya betul. Ada yang ngomong bahasa Bali nih. Nah, gitunya belum sih dok. Oh begitu dok. Ya jadi ibaratnya kayak berjudi, tapi sekali lagi ketika itu menjadi satu-satunya peluang kita dan dana ada, Kenapa tidak jangan dimanfaatkan dok ya? yuk usah. Prinsipnya adalah umur nggak bisa ditahan. Kan ingat ya cerita kita bahwa umur sangat berperan. Makin tua umur, peluang kesuburan makin menurun. Ya betul. Peluang keberhasilan akan makin menurun. Menurun ya, Ya. ya, otomatis Jadi, menurun ya. seyogianya, sejatinya ya program-program hamil kayak gini nih, semakin muda umur pasien, peluang kita semakin tinggi. Semakin kemungkinan berhasilnya semakin tinggi. Semakin Tapi tinggi. tetap peluang ya, kita Ya, tidak ya, pernah ya. mengatakan kepastian. Sekali lagi kepastian bukan kita ngeles, enggak. Tapi ini fakta bahwa tetap kembali Beliau ke yang- garis, ya kalau di Bali itu garis karma, Haris Karma. garis nasib kita. Ya, ya, betul. Tapi jangan pasrah bongkoan menerima nasib. Usaha dong. Harus usaha juga. Iya, dok, usaha ya, itu betul. kita maksimalkan. Iya betul. Sujud sama Tuhan. Setelah itu usaha maksimal. Apapun, sebagai apapun kita, tetap kita dihargai dari usaha. Ya. Untuk jadi pegawai yang baik. Iya. Perkara naik pangkat, naik gaji kita kan nggak tahu. Iya, iya. Itu urusan Betul. atasan Iya kita. betul. Iya kan? Iya betul. Mau jadi pedagang, jadi pedagang yang Yang baik. baik, iya. Layani pelanggan dengan baik, berikan servis. Perkara untung apa tidak kita kan nggak tahu. Itulah hidup, usaha. Betul betul. Nah, semasa kita bisa berusaha, yuk usaha. Uang bisa dicari. Tapi yang tidak bisa kita beli dalam hidup ini apa? Apa? Waktu. Wish. Yang tidak bisa kita beli umur. Umur ya tidak bisa Yang beli. tidak bisa kita beli kesempatan. Kesempatan. Gimana kita mau membeli itu? Ah, Tapi uang bisa kita cari. iya betul betul. Ya. Ya. Ya itu Baik, dasarnya. dokter, terima Ya. kasih banyak. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Salam. Obras. Kalau ada pertanyaan, Kalau ada teman-teman sahabat Obras nanti mau bertanya tentang
sesuatu yang berkaitan dengan reproduksi obrolan kita atau pertanyaan yang lain, silahkan Masukkan di kolom komen, komentar. Dok, ya. Nanti di tayang selanjutnya atau ada teman-teman sahabat Obras ada ide apa yang harus dibahas, silahkan. Boleh, komen. silakan. Kita Nanti akan kemas acara ini dengan santai tapi bernas. Baik, saksikan terus Obras, akan ada topik-topik yang sangat menarik dari Dokter Kade, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Makasih, Dok. Baik, saksikan terus Obras, ikuti terus Obras. Baik. Baik, ikuti terus Obras, akan ada topik-topik yang menarik dari Dokter Kade. Silahkan komen. Ulang-ulang go.